Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional agar dapat 1. Memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau yang dikenal dengan kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau yang disebut dengan pengelolaan diri. Pengelolaan diri adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau yang disebut dengan kesadaran sosial. Kesadaran sosial merupakan kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Yang keempat adalah membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau yang dikenal dengan keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi merupakan kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Dan yang kelima adalah membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab merupakan kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan juga untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau yang dikenal dengan well-being, baik untuk diri sendiri, masyarakat, atau kelompok. Penerapan pembelajaran sosial dan emosional bisa dilaksanakan di kelas melalui pengajaran eksplisit. Murid memiliki kesempatan yang konsisten untuk menumbuhkan, melatih dan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan responsif dengan perkembangan budaya. Kemudian cara yang kedua bisa melalui pembelajaran akademik yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Tujuan kompetensi sosial dan emosional diintegrasikan ke dalam konten pembelajaran
dan strategi pembelajaran pada materi akademik, serta musik, seni, dan pendidikan jasmani. Kemudian yang ketiga bisa diterapkan di dalam pelibatan dan suara murid. Artinya, seluruh warga sekolah menghormati dan meningkatkan berbagai perspektif dan pengalaman murid dengan melibatkan murid sebagai pemimpin, pemecah, dan pembuat keputusan. Penerapan yang kedua yaitu di sekolah, melalui iklim kelas dan sekolah yang mendukung. Lingkungan belajar di seluruh sekolah dan kelas mendukung pengembangan kompetensi sosial dan emosional, responsif secara budaya, dan berfokus pada upaya membangun hubungan dan komunitas. Kemudian berfokus pada kompetensi sosial emosional, pendidik dan tenaga kependidikan. Artinya pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kesempatan secara reguler untuk mengembangkan kompetensi sosial, emosional, budaya mereka sendiri. Kemudian berkolaborasi satu sama lain, membangun hubungan saling percaya, dan memelihara komunitas yang erat. Kemudian juga melalui kebijakan yang mendukung, artinya kebijakan dan praktik pendisiplinan dan instruksi yang jelas, restoratif, sesuai dengan perkembangan anak dan diterapkan secara adil. Penerapan di sekolah memerlukan dukungan terintegrasi yang berkelanjutan, karena pembelajaran sosial dan emosional terintegrasi dengan mulus ke dalam rangkaian dukungan akademik dan perilaku dengan menyediakan kesempatan untuk memastikan semua kebutuhan murid terpenuhi. Pembelajaran sosial dan emosional bisa juga diterapkan di dalam keluarga dan komunitas, melalui pelibatan kemitraan dengan orang tua, kemitraan dengan komunitas, serta terbentuk sistem dalam upaya continuous improvement. Lalu, apa yang dimaksud dengan kesadaran penuh atau mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional? Bapak, Ibu, calon guru penggerak, apakah akrab dengan istilah mindfulness? Mungkin ada yang sudah sering mendengar, tetapi ada pula yang belum pernah mendengar sama sekali. Sebelum membahas kesadaran penuh, coba kita pikirkan sejenak, apa yang ada dalam kepala kita saat menonton film atau membaca buku kesukaan. Apakah masih dapat mengingat alur ceritanya sampai saat ini? Nah, mindfulness merupakan situasi-situasi di mana kita mengarahkan sepenuhnya perhatian pada kegiatan yang sedang dilakukan, seperti menonton film, menyimak apa yang sedang dibicarakan, atau mengobservasi sekeliling kita, mengajar di kelas, mendengar penyampaian informasi dalam pertemuan guru, bahkan saat Anda mendengarkan video koneksi antar materi ini, dan memunculkan rasa ingin tahu apa adanya dengan rasa penghargaan, kita mengalami kesadaran penuh atau mempraktekkan mindfulness. Jadi, kesadaran penuh itu sendiri dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja, sadar pada kondisi saat sekarang.
Di koneksi antar materi, kita akan memusatkan perhatian kita bagaimana kita melakukan refleksi pengetahuan sebelum, selama, dan sesudah mempelajari modul ini. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional akan terbentuk sendiri, baik itu di keluarga maupun dalam proses interaksi sehari-hari, sehingga tidak perlu diajarkan di sekolah. Namun setelah saya mempelajari modul ini, saya mulai berpikir ulang bahwa ternyata pembelajaran sosial emosional sangat penting untuk diterapkan di sekolah, untuk membekali murid-murid kita tentang kesadaran diri sebagai sebuah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri. Kemudian juga penting untuk menguatkan kemampuan pengelolaan diri, sehingga murid-murid kita mampu untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif. Kemudian juga memiliki kesadaran sosial bagi murid-murid kita sebagai kemampuan untuk memahami sudut pandang serta mampu untuk berempati, dan juga untuk membekali murid-murid kita tentang keterampilan berelasi, sebuah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Dan yang terpenting adalah bagaimana murid-murid kita mampu dalam melakukan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau yang disebut dengan well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah: 1. 5 kompetensi sosial emosional. 2. Kesadaran penuh atau mindfulness. Dan yang ketiga, kesejahteraan psikologis atau well-being. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah. Bagi murid-murid, memberikan kesempatan kepada murid untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan responsif dengan perkembangan budaya, serta mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran. Bagi pendidikan dan tenaga kependidikan sekolah, perubahan yang akan saya terapkan yaitu menjadi teladan atau memodelkan, belajar, dan berkolaborasi. Kemudian keterkaitan dengan materi modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantoro. Melalui pembelajaran sosial dan emosional, guru dapat membantu anak didik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan jika mereka dapat memiliki kesadaran diri dan mampu mengelola emosi dengan baik. Dan juga mereka mampu berempati, berinteraksi dengan baik, serta mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab.
Sedangkan keterkaitannya dengan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Melalui pembelajaran sosial dan emosional, guru dapat menumbuhkan nilai dan peran guru penggerak dan juga mampu meningkatkan pengelolaan emosi sehingga nilai dan peran sebagai guru penggerak dapat tercapai. Keterkaitan dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak, pembelajaran sosial emosional mampu membuat guru penggerak merumuskan visinya mengenai lingkungan belajar yang berpihak pada murid dan menciptakan lingkungan yang well-being. Karena pembelajaran sosial emosional mampu membentuk karakter murid yang memiliki kesadaran diri, pengendalian diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan kemampuan untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab. Keterkaitan dengan modul 1.4 tentang budaya positif. Melalui pembelajaran sosial dan emosional, guru dan murid dapat memahami dan mengenali emosi masing-masing yang sedang dirasakan, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menerapkan budaya positif, baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas secara baik sesuai dengan kesadaran diri dan manajemen diri. Sedangkan keterkaitan dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dengan pembelajaran sosial dan emosional, guru dapat melakukan identifikasi emosional dan karakter siswa yang dapat digunakan sebagai dasar pemenuhan belajar murid berdasarkan konten, proses, maupun produk yang dapat disesuaikan dengan minat murid.